dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan Hotman Paris di Hot Room. Provinsi Riau yang telah membawa nama Indonesia terkenal karena pacu jalurnya. Sampai negeri kita sudah sampai ke mendunia, bahkan putra Riau sudah ikut syuting di Bollywood di India. Provinsi Riau yang sangat kaya akan kekayaan alam. Tapi apa yang terjadi? Baru-baru ini kembali gubernurnya kena OTT KPK dan menjadi top ranking terbesar, terbanyak. Sudah 4 kali gubernur Provinsi Riau 4 kali OTT dalam kurun waktu 12 tahun terakhir ini. 4 kali OTT. Jadi di satu pihak juara pacu jalur, tapi juga juara OTT. Inilah Hot Room, OTT KPK, Gubernur Riau kembali terjerat korupsi. Lagi-lagi, operasi tangkap tangan mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, giliran Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang terjaring dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menangkap Abdul Wahid bersama sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur dan pengaturan anggaran. Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus serupa. Dari bupati, wali kota, hingga gubernur seolah tak ada habisnya. Pasalnya, setiap OTT bukan hanya hukuman, tapi peringatan keras bagi semua pejabat publik. Jangan main-main dengan uang rakyat. Bagaimana kekuasaan tanpa integritas hanya berujung pada jeruji besi. Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid, pelajaran pahit tentang kekuasaan dan kejujuran. Apakah kepala daerah lain akan belajar atau menunggu giliran? Para pemirsa, saya tidak bosan-bosannya memberikan kesaksian. Secara KTP umur saya sudah parah. Tapi secara kemampuan biologis saya nggak beda dengan umur 30. Apa rahasianya? Kopi luwak hitam premium. Kamu nggak percaya? Kamu lihat saya tiap hari, hampir tiap hari di persidangan. Hari ini saya 3 perkara terbesar dunia, perkara bisnis, saya yang sidang. Tapi kok bisa kuat? Kopi luwak hitam premium. Sebelum saya aktivitas, saya minum dulu 1 gelas tanpa gula. Ya, daya ingat tinggi, juga katanya bikin lebih muda. Look at me. Jadi contoh saya, kopi luwak hitam premium, membuat Aspri Hotman sudah hampir 600. Semuanya mengatakan, kok abang makin muda sih? Jangan lupa, ikutin gaya Hotman, 5 kali ngopi setiap hari, tanpa gula, kopi luwak hitam premium. Oke, Pak Ahmad Nur Hidayat. Gimana, Bang? Boleh diceritakan kejadian OTT Gubernur Riau gimana sih secara garis besarnya? Uang itu uang siapa? Siapa bayar siapa? Ya, saya kira kalau kita menyaksikan keterangan dari teman-teman KPK, ini kan diketahui bahwa ada sejumlah uang yang diberikan, makanya yang dikenakan adalah pasal 12E, salah satunya menerima gratifikasi atas satu proyek atau tambahan anggaran yang diberlakukan untuk Dinas PUPR yang kemudian para pimpinan di UPT istilahnya itu ya, 1 sampai 6 itu kemudian mereka urunan lah gitu memberikan sejumlah uang kepada gubernur, dalam hal ini adalah inisialnya AW gitu ya, yang kemudian tertangkap tangan oleh KPK. Ini menjadi ironi, tadi Abang sudah sampaikan,
Ini di satu provinsi 4 gubernur terjaring dengan kasus yang sama, itu korupsi. Nah, itu jadi ironi buat Itu kita. 4 gubernur dari tahun berapa itu? Saya kira periodenya bisa dilihat ya, ada mulai tahun 99 juga ada, sampai yang terakhir juga 2019 juga ada. Dan kalau kita lihat rata-rata itu adalah seperti kutukan sumber daya alam. Kenapa kutukan? Riau ini kalau kita lihat, satu provinsi yang punya keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kayak barang minyak ya di masa lalu, Ya. dan saya kira masih ada sisa-sisanya. Kelapa sawit juga. Kalau kasus yang terakhir, gubernur terakhir sebelum AW ini kan kasus perizinan lahan sawit, perkebunan sawit. Jadi saya kira kutukan itu menjadi karena ini punya sumber daya yang luar biasa. Ada uang besar yang terkumpul dari satu provinsi itu, dan uang besar itu ternyata menggoda sejumlah pihak, dalam hal ini adalah para aparatur negara, yang kemudian seolah-olah uang ini ya punya sesuatu yang menggiurkan, dan akhirnya terjadi. Jadi ceritanya anggaran katanya mau ditambah anggaran satu bagian gitu loh. Ya. Ya. Karena mau ditambah bagian anggaran, jadi gubernurnya minta semacam komisi ke bagian bawahannya begitu. Ya, kalau kita dengar kan ini ada tambahan anggaran, Ya. tambahan anggaran 2025 yang diberikan kira-kira penambahannya itu 106 miliar Kepada bagian kepada PUPR. bagian PUPR Oke. dalam tahun 2025 ini. Dan ini yang kemudian mungkin ada perjanjian ditambahkan, tapi kemudian yang kita dengar 2,5% dan kemudian di-upgrade menjadi 5%. Jadi seolah-olah bagian kamu saya tambah anggaran tapi aku dapat sekian persen begitu. Itu yang kita dengar dari narasi KPK. Dan uangnya belum cair, anak buahnya disuruh nalangin duluan. Itu yang buat kita geleng-geleng kepala, Bang. Jadi uangnya belum cair, tapi sudah diminta, dan ini sudah bukan yang saya kira ini bertahap permintaannya, dan ini sudah 4,05 miliar dari 7 miliar. Apa benar anak buahnya sampai jual tanah agar ada uang untuk membayar bos Pak Gubernur? Itu yang agak aneh ya, kok bisa ada pimpinan daerah, saya kira itu mungkin eselon 3 ya, yang kepala UPT-nya itu yang kemudian dikabarkan sampai menggadaikan sertifikat rumah pribadi, bahkan meminjam juga ke berbagai pihak untuk memenuhi permintaan sang gubernur. Saya kira ini juga ada salah satu seperti ketidakmatangan para aparatur negara kita. Pertanyaan saya sebetulnya begini, kok kenapa terjadi berulang terus? Saya ingin mengatakan ada 3 penyebab, Bang. Ya, yang pertama tadi kutukan sumber daya alam di level daerah, karena uang besar itu kemudian membuat orang akhirnya tergoda untuk bermain-main. Yang kedua, ini ada persoalan politik berbiaya tinggi di daerah. Jadi kalau Anda ingin menjadi kepala daerah di level daerah, saya kira membutuhkan dana yang banyak, dan akhirnya ini kan baru kemarin retreat ya. Di awal-awal Oktober, Desember saya kira baru retreat. Tapi kok kemudian ada tuntutan untuk mengambil atau mengumpulkan dana mungkin untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan kemarin. Yang ketiga, saya kira salah satu penyebab ini kenapa berulang, ini karena pengawasan daerahnya yang lemah. Kita tahu di daerah itu juga ada lembaga pengawas, ada audit internal, ada DPRD. Tapi kenapa DPRD ini tidak melakukan pengawasan? Ya karena banyak juga DPRD yang terkooptasi. Kalau dia melakukan pengawasan yang kencang kepada kepala daerahnya, nanti anggaran DPRD-nya dikurangin. Oke, saya kira jadi intinya anggaran belum ditambah anggaran satu bagian, karena anggaran ditambah, gubernurnya minta aku harus dapat bagian. Akhirnya anak buahnya nalangin dulu, ada yang jual tanah dan sebagainya. Ada yang jual tanah dan sebagainya, dan ini jadi uang ini bukan dari kontraktor karena uangnya belum turun. Ya mungkin juga akan ada future income gitu ya yang kemudian akan diperoleh. Tapi yang jelas dari pengakuan yang kita dengar dari KPK, teman-teman mengatakan ini adalah uang yang dikumpulkan dari kepala-kepala UPT itu. Pak Adi, ada apa yang Bapak tahu tentang kasus ini, fakta kejadiannya? Bagi saya ini ironis ya Bang Hotsman. Satu sisi kalau kita tahu bahwa indeks terkait dengan pemberantasan hukum di era Pak Prabowo tahun pertama itu kan rata-rata tingkat kepuasan publik di atas 70%. Jadi KPK, Kejaksaan, mestinya ini menjadi guidance dong kepada semua pejabat publik, entah anggota dewan, entah menteri. Apalagi kemarin kan ada wamen yang juga kena OTT, termasuk juga kepala daerah. Jangan pernah main-main dengan persoalan korupsi. Nah yang kedua terkait dengan konteks ini tentu prakteknya sangat sadis dan kejam ya. Bagaimana mungkin demi untuk pengguncuran tambahan dana untuk alokasi PUPR
PUPR misalnya, belum ada dananya, tapi kemudian sang anak buah harus menyediakan dana untuk yang disebut dengan jatah preman. Dulu Ian Wilson, seorang ilmuwan politik di Australia, nulis buku yang disebut dengan politik jatah preman. Bagaimana premanisme itu juga dianggap sebagai instrumen politik. Tapi di negara kita, jatah preman itu justru dilakukan oleh para kepala daerah. Jadi gubernur tersebut meminta jatah kepada anak buahnya dengan syarat anggaran akan ditambah. Karena anggaran mau ditambah. Kan begitu kan penjelasan yang kita dengarkan dari KPK penyampaiannya. Padahal proyeknya sendiri belum berjalan. Betul. Baru sekedar rencana. Betul, bagi saya kan sadis ya, sadis dalam konteks mestinya PUPR itu alokasi dananya memang sesuai dengan Jadi kebutuhan. dia terima uang gratifikasi dari anak buah, begitu? Kan begitu kan jalan ceritanya yang disampaikan oleh kita KPK. ketemu lagi di Hot Room mendengar cerita lebih lanjut tentang negara provinsi pacu jalur. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pacu jalur Provinsi Riau telah membuat berita heboh gara-gara gubernurnya kena OTT. Pak Ginting, pasal berapa yang dituduhkan terhadap gubernur Riau sekarang ini? Ya, sesuai dengan konferensi yang kita sama-sama dengar, ada 3 pasal yang disampaikan tadi. Pertama adalah pasal 12 huruf E kecil, lalu 12 huruf F kecil, dan pasal 12B besar. Nah, saya akan menerangkan apa perbedaan pasal-pasal tersebut. Intinya semua gratifikasi? Enggak, bukan. Jadi pasal 12E itu adalah pasal tentang pemerasan. Cuma pasal 12E itu pelakunya adalah pegawai negeri sipil yang diperas bisa swasta. Okay. Jadi bukan harus pegawai negeri sipil. Ini kebetulan stafnya yang diperas. Ya. Okay. Nah, kalau yang 12F itu adalah pegawai negeri sipil memeras pegawai negeri sipil juga atau pejabat umum. Jadi seakan-akan pejabat umum itu punya utang sama dia. Jadi dia menerima pemberian, menerima bonus ataupun apapun itu dari pegawai negeri. Jadi yang satu lagi pasal 12B, B-nya huruf besar ya, bukan huruf kecil. Nah 12B itu adalah gratifikasi. Gratifikasi itu penerimanya adalah pegawai negeri sipil, pemberinya bisa siapa saja, bisa swasta, tapi ada indikasi suap. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kelihatannya diberikan fasilitas. Nah dari konstruksi tadi yang disampaikan di conference, kalau yang saat ini ada, cenderung saya lihat ke pasal 12F kecil. Yaitu pegawai negeri sipil, dalam hal ini tadi yang jadi tersangka semua, menerima pemberian dari pegawai negeri sipil yang pemegang kas umum. Nah, belum ditemukan adanya pihak swasta atau selain pegawai negeri yang hadir di situ. Bukan gratifikasi apa dong? Kalau gratifikasi itu bisa juga Bang. Kalau gratifikasi itu selalu pemberinya tidak harus swasta, bisa juga pegawai negeri. Tapi tujuannya buat apa? Masa pegawai negeri punya usaha apa sehingga dia memberikan suap kepada pegawai negeri juga? Nah itu ada motifnya harus digali. Di balik ini semua tentu ada peran juga swasta. Nah, yang kedua yang saya mau lihat adalah apakah benar uang yang disita tadi itu di kafe atau di rumah dari salah satu tersangka yang kebetulan adalah gubernur itu ada kaitannya dengan pemerasan tadi. Nah ini harus dihubungkan. Karena kalau dikatakan pemerasan, berarti kan ada sesuatu yang ingin disalahgunakan jabatan tersebut. Dia peras supaya nanti apa yang dia inginkan dilakukannya itu, dia bisa merubah penyalahgunaan. Sebagai ahli hukum, lebih condong yang mana? Pemerasan atau gratifikasi? Saya kalau melihat dari konferensi tadi dan kronologi perkara yang ada, itu kecenderungannya antar pegawai negeri dengan pegawai negeri. Belum kelihatan di situ ada pihak swasta yang muncul yang kemungkinan nantinya mempunyai atau mendapatkan manfaat. Begitu. Kok
Gratifikasi itu pemerasan yang mana? Saya lebih cenderung masuk pasal 12F, Bang. Yaitu? Karena 12F itu terkait dengan pegawai negeri dalam hal ini. Namanya apa itu? Tindak pidana apa? Itu pemerasan namanya. Pemerasan. Pak Saud, apa komentar Anda atas kasus ini? Ya dari Papua sampai Aceh ya memang sama gini semua. Yaitu? Ya modelnya fiktif, suap, ya kan? Ya. Terus kemudian gratifikasi, terus penyelewengan jabatan dan seterusnya. Ya. Kejadian ini dari Aceh sampai Papua begini semua nih, cuman belum ditangkepin aja semua. Hah? Iya, Maksudnya sama, apa? modusnya sama. Apa Anda pikir Prabowo pidato-pidato di bawah latihan-latihan militer itu kemudian ini semua mereka berubah gitu? Itu sebabnya waktu saya di sana dulu kita bawa ke penjara mereka kan. Yang kita bawa ternyata saya nggak usah nyebut orangnya, ada 5 orang ini mudah-mudahan sampai saat ini. Maksudnya Bapak, ini kejadian seperti ini terjadi di semua gubernuran, hanya belum OTT aja begitu? Iya, dan kelihatan coba ya, ini kalau tadi pasalnya 12E, kecenderungannya ini kan kalau E kecil itu kan pemerasan tuh. Ya. Yang sebelumnya wakil menteri itu E juga tuh, 12E juga tuh. Jadi semakin kejam nih orang-orang ini. Iya kan, itu pasal 12E walaupun masih debat ya, tapi konferensi tadi ada kata pemerasan loh. Nah berarti orang sekarang ini makin keras. Bapak sebagai mantan pimpinan KPK, kalian dapat laporan itu gimana sih caranya sampai dapat? Iya. Gimana caranya melaporkan KPK? Pak teman kan tahu, kalau peristiwa pidana itu sudah full-toid delik, itu Ya. kan nggak boleh kalau nggak ditindaklanjuti. Jadi? Cuman kan informasi itu dari siapa? Ya. Konpres tadi kan selalu dia bilang laporan masyarakat. Ya. Masyarakat itu macam-macam, bisa istrinya, bisa anak buahnya, bisa temannya sekerja, bertemannya separtai politik, temannya juga yang sama-sama bersaing, atau sesama, pokoknya siapa aja, could be everyone gitu. Yang penting KPK terimanya itu biasanya laporan itu tertulis atau ditelepon? biasanya tertulis. Tertulis. Dulu kita pakai nomor telepon 198 kan. Ya. Baru nanti dia minta petunjuk dari sana bagaimana bikin laporan yang baik. Tapi saya dengar 198 itu hari ini juga nggak jalan, saya nggak tahu. Kalau surat gelap bisa? Enggak. Kalau bisa saya sentimen sama pejabat ini, saya kasih. Nanti dibaca keterangannya. Dibaca keterangannya seperti apa kelengkapannya. Kalau nggak lengkap nanti mereka ditanya lagi. Tapi waktu dia lapor pertama itu udah kita lihat tuh bisa dirasakan bahwa ini bisa didalami. Kan 5.000 surat per tahun. 5.000 surat? Iya, 5.000 sampai Dari 8.000. 5.000 surat itu KPK yang berhasil OTT berapa? Yang berhasil ada bukti? Maksimal selama kita di sana itu kan cuma bisa 1 tahun itu cuma 300 kasus kan. Berarti 300 kasus. Kecil banget kan? Ya, Kecil. 5.000 surat ya? Iya. Ya, dalam contoh gubernur ini pasti ada keluarga atau saingannya atau siapapun yang memberi laporan ke KPK, entah itu diantar langsung entah lewat pos yang kemudian itu diklarifikasi, dan biasanya kalau OTT itu bukan peristiwa kedua, bisa jadi udah peristiwa ketiga. Karena saya melakukan penyelidikan itu kan ada peristiwa pidana sebelumnya kan? Ya, Kan ya. saya kan nggak boleh melakukan kalau Bang Hotman nggak pidana kan? Sudah ada presiden, jadi Yes. berarti ada alasan lah. Yes. Sudah petunjuknya cukup kuat. Yes. Oke, ketemu lagi di Hot Room Negeri Pacu Jalur, Provinsi Riau. Dipersembahkan oleh Luwak White Buffalo Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Penelitian ilmiah mengatakan bahwa di hari tuamu, semakin cepat kau pensiun, tidak melakukan apapun, kamu akan cepat sakit-sakitan, akan stroke. Ya, kalau kau diperlukan orang, kau akan merasa dirimu itu berharga. If you are needed by somebody else. Itulah yang saya lakukan tiap hari di hari tuaku ini. Karena ratusan konglomerat butuh saya. Sama seperti dulu Prabowo Subianto yang jadi presiden 25 tahun jadi klien saya. Bagaimana rahasianya agar tetap awet segar? Kopi luwak hitam premium. Setiap saya mau bekerja, saya selalu minum kopi luwak hitam premium. Bahkan sesudah selesai hot room malam ini, saya masih akan berdansa sampai jam 3 pagi nanti. Kopi luwak hitam premium. Bikin Boyamin cemburu sama saya. Boyamin Saiman. Ya bang. Coba dulu ceritakan fakta kejadian menurut yang Anda ketahui OTT KPK Gubernur Riau. Jadi ini bulan ke-7. Sebenarnya bulan ke-6 itu bulan September kemarin. Ya. Terjadi pergantian pejabat-pejabat
hasil dari pemilu kepala daerah itu kan boleh mengganti 6 bulan. Ya. Nah, dalam 6 bulan ini dioprek siapa yang ingin bertahan, ya setor. Siapa yang ingin bertahan setor? Ya, pengen promosi setor. Setor. Pengen dapatkan tempat-tempat basah setor. Ya. Kalau toh pada posisi itu maka kalau tidak setor ya berarti kemana? Ya. Ya berarti kan digeser. Digeser jadi pengangguran. Ya paling tidak jabatan-jabatan yang makin minggir. Ya. Ujung-ujungnya jadi staf khusus atau staf ahli. Ya. Itu atau jadi asisten kalau dari kepala dinas. Ya. Kesannya promosi tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Nah, Ya. untuk itu maka diopreklah ini ya siapa yang pengen bertahan setor. Sebenarnya kejadian di Riau ini saya yakin berasal dari itu. Ya. Jadi kalau toh ada bungkusnya bahwa ini ada proyek segala macam, anggaran yang mau ditambah segala macam itu hanya kembangan. Ini sebenarnya dari proses itu. Itu karena formulanya sama begitu. Ya, karena dalam posisi kepala daerah itu yang dioprek 3 minimal itu. Ya. Promosi mutasi, terus kemudian proyek, yang ketiga izin. Ya. Proyek pasti kemudian dioprek. Ya. Tender diatur. Kalau jagonya atau tim suksesnya kalah karena dia lebih mahal, maka tendernya dibatalkan. Ya. Diulang ditambah-tambah syarat yang menjadikan si jagonya tadi menang. Ya. Atau paling terpaksa ya dibatalkan terus tidak diulang. Ya. Nah, baru tahun berikutnya diatur lagi supaya jagonya menang. Itu Oke. kalau proyek. Khusus yang kejadian ini benar nggak anggarannya sebenarnya belum turun. Ya. Tapi akan dijanjikan akan naik tapi komisi begitu sama anak buah. Ya, itu kan model ijon. Ya, oh ijon. Ya. Itu jadi nanti kepala dinas atau UPT atau siapapun di situ nanti ya harus berjuang untuk mendapatkan supaya nutup ijon yang dulu dia bayar. Ya. Nah, ijon ini bisa diperoleh dari swasta, bisa diperoleh dari pejabatnya. Ya. Terserah kamulah mau bagaimana, yang penting ijon dulu. Ya. Nah, dari sistem ijon itu maka kemudian ya ngoprek lagi gitu. Nah, karena apa? Pernah saya tanya ini, pernah datang ke Sukamiskin ada kepala daerah gitu atau DPR gitu yang saya tanya, kenapa sekarang kok model ijon? Alasannya apa? Karena kalau tidak ijon, banyak orang yang dibantu, baik pejabat maupun pemborong, habis itu kabur. Oke. Ya, maka ya tidak mau ditipu lagi, maka minta di depan. Itu terjadi di hampir semua kantor gubernur atau bagaimana? Ya di daerah-daerah. Oh, DPR RI ya, oknum dulu juga begitu kok. Di mana? Oknum DPR RI yang ditangkap beliau itu tanya aja. Oh, begitu ya. Ya, ijon juga. Oke. Karena rata-rata kemudian kenapa kok ijon sih saya ketawain gitu. Ya kalau tidak ijon nanti saya bantu orang pemborong atau orang pejabat. Habis itu setelah dapat dia kabur, ditagih AU. Nah, makanya saya nggak mau ditipu lagi. Makanya ya di ijon itu caranya. Jadi ijon ini sudah berlaku lama, bukan rahasia umum, diketahui umum. Di antara pemain-pemain itu sudah ketahuan semua itu. Jadi kenapa itu ada ijon? Ya karena biasa ditipu dan mereka ya ditipu oleh penipu juga sebenarnya begitu. Jadi ya maka kemudian model ijon. Nah, ijon inilah yang kemudian berkembang jadi jatah preman. Ya. Yang posisinya tadi dari jabatan supaya bertahan maka ya setor. Maka ya kemudian harus nyarikan proyek, nyarikan kemudian anggaran yang dari pinjaman ke bank, pinjaman ke pemerintah pusat, minta ini. Dan itu juga pemerintah pusat pun oknumnya juga ikut nakal. Siapa yang datang membawa upeti maka dikasih anggaran yang banyak. Oh begitu? Iya, jadi ini memang tata kelola pemerintahan kita buruk dan juga menunjukkan KPK juga gagal sebenarnya. Gimana? KPK juga gagal. Gagal sekarang atau gagal dia? Iya gagal sekarang dan dia juga. Oh begitu. Karena Gimana? apapun pemberantasan korupsi itu kan termasuk pencegahan. Ya. Nah, artinya kalau sudah tidak ada OTT karena tata kelola pemerintahan baik dipaksa oleh KPK, gitu, Ya. berarti kan itu adalah termasuk keberhasilan. Jadi kalau ada masih OTT ini mau kita ulang sampai kapan? Ya. Sampai kiamat juga akan begini gitu. Sebenarnya ini kan berburu di kebun binatang. Sekarang ini. Iya, kalau mau 8.000 surat itu kan. Coba silakan dulu Pak Saud. Ya, jadi- Sekarang ini masih berburu di kebun binatang.
Kan 8.000 surat itu emang itu orang gila ngirim surat ke KPK tuh. Orang kurang 8.000 kerjaan. surat. 8.000 surat Iya, laporan. Bisa pokoknya ribuan aja. Yang dulu sampai 8.000 dan itu almost per tahun tuh sama. Jangan-jangan kasusnya itu lagi tuh. Ya. Nah, jadi persoalannya kembali lagi, kalau pertanyaannya adalah siapa yang bisa menginspirasi ini semua? Ya Prabowo masih omon-omon, itu kesimpulannya. Lo kan udah dibawa di latihan fisik segala macam, diindoktrinasi untuk kemudian berintegritas, nggak mampu kan? Ya. Jadi how to inspiring orang-orang yang maling sama Lo ngomong maling. gitu kan dari dulu kamu gak pendukung kamu. Oh enggak, harus dikritisi dong. Kalau mencintai presiden itu kan harus dikritisi. Ya tapi yang nggak boleh itu lu membenci. kritisi melulu dari dulu. Ya, harus begitu. Supaya dia nanti selesai 2029, indeks persepsi korupsi kita nggak seperti sekarang ini kan beda 3 sama Oke, Nepal. jadi KPK yang sekarang dibandingkan KPK zaman Bapak, hebatan mana? Oh itu relatif, biar publik yang menilai. Tetapi Menurut Bapak? kalau menurut saya kita waktu itu sudah sesuai dengan perintah. Jadi kalau kita bilang, kita mau 300 kasus ya tahun ini, OTT didabelin jadi. Oke. Jadi Yang anak buah sekarang, itu gimana pimpinan? Anda melihat yang sekarang? Oh ya, anak buah itu gimana pimpinan? Jabarin Sekarang itu. ini apa yang Anda lihat KPK Kalau yang saya sekarang? lihat value-nya sudah berubah dengan undang-undang itu. Makanya saya bilang Prabowo please kembalikan undang-undang KPK dengan perpu. Supaya mereka independen kayak dulu lagi. Dulu independen bisa dimarahin sama presidennya loh. Ya. Hentikan katanya gitu. Apalagi sekarang, jangan-jangan ditelepon. Sekarang ini KPK dibawa eksekutif begitu? Yes, absolutely. Dan itu harus dirubah. Ya. Supaya kita bisa kembali mengatakan bahwa ini kan persoalan trust Pak sekarang. Sampai kita nggak percaya bahwa sudah dimulai bahwa awal Januari kemarin kan. Ya. Kalau dulu nggak, kita belum ngomong aja orang udah percaya. Terima kasih. Pak Ahmad setuju bahwa undang-undang KPK harus dirubah sekarang? Ya, saya kira saya mengomentari Pak Bonyamin juga dan Bang Saud. Memang benar pertanyaan ini sampai kapan OTT ini terjadi? Biang keroknya undang-undang atau apa? Atau gaji yang kecil? Ya, kalau tadi saya udah jelaskan ini salah satunya ya Bang ya. Karena politik daerah itu berbiaya tinggi. Ya. Sehingga orang akhirnya mencari entah itu menutupi apa yang sudah dikeluarkan. Ya. Atau dia punya utang budi terhadap sponsor Nggak, untuk biaya itu. Waktu Wakil Menteri Depnaker ketangkap, sebelumnya dia bilang bahwa gajinya 11 juta sama biaya operasionalnya 25 juta. Dalam hati gua jadi pengacara 1 jam bisa $10.000. Iya. Enak bener jadi pengacara ya, makanya gua nggak mau jadi menteri deh. Abang nggak mau jadi menteri? Nggak akan mau. Karena abang belum menikmati kekuasaan yang begitu menggiurkan. Saya menggiurkan. Kalau jalan menteri sama saya di mall, lebih banyak fans gua yang mengikuti saya minta foto. Ya, Tapi saya ingin ngomong gini Bang, karena itulah kita harus putus korupsi ini. Dan cara memutuskannya, karena ini udah sangat beririsan, ini harus dari level pimpinan nomor 1. Pak Prabowo punya nggak betul-betul komitmen yang sifatnya adalah bukan omon-omon untuk memberantas korupsi? Adi gimana? 2 hal Bang, saya kira ini adalah momentum untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kan satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor jika kekayaannya itu disita sampai miskin semiskin-miskinnya. Nah yang kedua harus dipahami menjadi pejabat publik itu bukan untuk mengakumulasi kekayaan. Kita tahu Bang di negara kita salah satu menjadi tujuan utama dari pejabat publik adalah dia ingin kaya. Dan bisa kita cek dari ujung sampai ke ujung. Itu artinya apa? Di tengah pemberantasan korupsi yang saya kira memang harus kita apresiasi, pejabat-pejabat publik di negara kita kan nyaris tidak pernah kapok untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu, kalau ingin kaya, jangan jadi politisi, jangan jadi pejabat publik, tapi jadilah seperti Bang Hotman, seperti lawyer, bisa dansa sampai malam dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau pejabat publik nakal dikit, pakai uang negara, pakai suap, pakai gratifikasi, tinggal nunggu waktu akan dibekuk oleh penegak hukum. Pengumuman. Kan itu kan yang kemudian disampaikan secara terbuka. Pengumuman. Rakyat tertipu lagi, undang-undang perampasan aset tidak akan kelar tahun ini. Sebagaimana janji kemarin Agustus. Kenapa tidak kelar? Ya sudah saya tanya DPR, orang-orang yang di legislatif termasuk badan legislatif masih perdebatan, oh ini kan tidak boleh dirampas kalau sudah, kalau belum ada putusan pidana. Seperti Bang Hotman juga bilang begitu ternyata. Oke, jadi masih undang-undang perampasan aset masih ditunggu ya. Kita istirahat dulu. Sampai hari ini satu-satunya putra Indonesia yang flexing dansa-dansa hanya Hotman Paris, tapi tidak ada yang mengkritik karena saya pakai duit gua sendiri. Dipersembahkan oleh
aku extra full sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita meminta pendapat daripada narsum. Pertama dari Pak Boyamin, silakan. Apa kata-kata Anda terhadap kasus ini di malam ini? Yes, inilah pentingnya Pak Prabowo segera membuat Perpu juga, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset jadi Perpu. Ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena kalau mengharapkan DPR, saya katakan tadi, rakyat ditipu lagi. Katanya ditipu lagi. Karena tahun ini katanya mau dikelarkan kemarin. Ya. Nyatanya saya yakin itu sudah saya lacak, tidak akan ada pembahasan sampai akhir Desember sidang ini. Maka satu-satunya cara hanya beliau harus menjadikan Perpu juga. Ya. Menjadi Perpu perampasan aset. Dan perampasan aset itu jangan kemudian di framing bahwa ini belum dipidana terus dirampas. Bukan, ini sebenarnya pembekuan. Freeze gitu loh. Jadi itu satu-satunya cara bahwa Pak Prabowo artinya tidak aset yang bukan hasil tindak pidana pun jadi ikut disita, begitu kan? Ya dibekukan dulu. Dibekukan bukan dulu. disita. Oke, Pak Itu Jamin loh. Ginting gimana? Anda setuju undang-undang perampasan aset segera? Ya, itu menjadi sebenarnya sudah dari 2003. Anda setuju atau tidak? Iya, nah, artinya 2003 itu sudah rekomendasi dari UNCIC sebenarnya untuk bisa disahkan itu. Itu harus kita segerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus yang terjadi di Riau ini, saya kira KPK punya peluang juga untuk provinsi-provinsi lainnya. Jadi jangan sampai hanya berhenti sampai di Riau saja, tetapi juga provinsi-provinsi lainnya yang ada indikasi yang sama seperti ini juga dilakukan penyelidikan dan sampai penyidikan begitu. Maaf Pak Ginting, maaf Pak. Ini jangan sampai karena ada perintah hakim memanggil Bobi Nasution, nggak berani manggil, terus kemudian menyasar Riau, menjadi pengalian supaya KPK hebat aja gitu. Oh begitu? Iya. Boleh nggak saya? Dugaan kamu begitu? Iya. Jadi mengalihkan perhatian gitu? Iya, karena yang lu tidak sentimen bisa banget dipanggil sama gubernur, KPK. maka yang ditangkap gubernur. Ya. Jadi seimbang ya. Pak Saud gimana? Dia bilang mengalihkan perhatian dari Medan ke Riau. Bisa terjadi Jajab, macam-macam bisa terjadi. Cuman persoalan kan kalau kita lihat faktanya saat ini, Indonesia itu sangat menyedihkan. Ya. Hanya 3 poin di bawah Nepal. Ya. Anda mundur 3 langkah, negeri ini akan Nepal, rusuh dan segalanya. Jadi sekali lagi, kalau memang kita sudah melihat, saya sudah tadi dari depan sudah menjelaskan, ini terjadi dari Aceh sampai Papua. Sama modusnya, ya kan? Karena kita lihat juga pelaksanaan pemilunya seperti itu, jadi biaya tinggi. Kembali persoalannya adalah, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, itu sudah banyak model-modelnya pencegahan. Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Ya, banyak sekali modelnya. Dan intinya adalah bahwa kalau kita katakan bahwa ini persoalannya integritas dan memenjarakan orang sebanyak mungkin, itu juga nggak jadi Apa ukuran. karena gaji terlalu kecil? Iya, nggak juga. Kalau saya bilang sih kata kuncinya cuma tidak bersyukur aja. Tidak bersyukur, gimana Pak Adi? Ya, bagi saya memang satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kan kekayaannya, Bang. Kalau kita lihat rata-rata secara umum, koruptor kan kalau cuma di penjara 3 tahun, 4 tahun, kalau asetnya nggak dirampas, akan terulang semacam ini. Satu-satunya yang dicintai itu ada kekayaan, habisi kekayaannya, miskinkan dia. Makanya sangat relevan mau pakai perpu, mau pakai undang-undang apapun, yang jelas ini harus ada barang, supaya ada efek jerah. Yang kedua, pejabat publik kan sudah tahu, politik itu berbiaya mahal, dan tidak bisa ini ditutupi dengan cara korupsi. Makanya jangan pernah mau menjadi pejabat publik yang ingin menutupi modal sosial dan politiknya dengan cara korup. Bagi saya, jadilah politisi yang bersih. Urusan kalah dan menang ya tentu harus terjun ke bawah, bukan dengan cara suap menyuap itu. Karena kalau itu yang terjadi, maka persoalan yang terjadi pada KPK di Riau akan terjadi kepada siapapun di kemudian hari. Saya kira di situ saja. Pak Ahmad Nur, kok bisa sampai sudah 4 gubernur OTT di Riau? Makanya kita jangan hanya terjebak kepada paradigma menangkap, tapi kita harus memutus rantai korupsi itu. Dan memutusnya selain tadi yang dibilang dengan adalah freezing asetnya, kita juga harus menyadarkan publik bahwa pemberantasan korupsi ini bukan persoalan KPK, aparat hukum, pejabat dan sebagainya, tapi rakyatnya juga harus sadar. Politik berbiaya tinggi, jangan-jangan karena mereka menang karena menyuap rakyat. Dan saya kira rakyat kita harus terus diedukasi bahwa Anda masih bilang jangan-jangan, bukan begitu kenyataannya. Iya, rakyat harus kita sadarkan, Bang. Saya masih percaya bahwa rakyat itu
wisdom of the crowd. Dia punya kemampuan Bagaimana bisa mengkoreksi. disadarkan kalau perut lapar? Nah, satu Bang. Ya. Saya kira kalau politik berbiaya mahal itu bukan pada rakyatnya, tapi kepada partai. Karena ada mahar politik yang tidak teraudit, tidak ada yang tahu. Karena untuk maju menjadi Jadi ini semua salah semua dong, bukan hanya salah Memang ini KPK mata dong. rantai. Ini mata rantai yang nggak mudah diputus. Jadi kalau Anda anggota dewan ataupun kepala daerah selalu bilang soal politik berbiaya mahal, tanya kepada partainya. Kenapa ini bisa berbiaya mahal? Bukankah semua calon, semua kontestan yang maju itu dari partai? Jadi all in. Ini agak rumit. Tapi kan tanpa ada modal nggak mungkin menang. Ada juga yang menang, Mbak. Ya? Modal sosial, modal politik. Kerjanya adalah 5 tahun, bukan main di ujung. Yang sering pakai modal besar itu karena dia 2 hari atau 2 bulan sebelum pencoblosan dia jor-joran. Kalau dilakukan all the time, dari tahun pertama sampai tahun terakhir, dia kerja politik sering ke masyarakat, dipilih kok. Mungkin kalau saya yang mencalonkan diri akan lolos tanpa, karena saya sudah menolong ribuan masyarakat. Tapi saya tidak mau karena hidup hanya sebentar. Life is very short. I want to enjoy my life. Pak Boyamin, coba dulu kasih pointer-pointer apa yang harus segera diperbaiki. Anda kan aktivis sejati nih. Ya, tata kelola yang baik itu harus dimulai dari transparansi. Ya. Ketika masih wilayah abu-abu kayak tender tadi wilayahnya abu-abu itu ya, dan ini tugasnya presiden selaku kepala pemerintahan. Ya. Membuat tata kelola itu transparansi, kepastian, izin misalnya diberi batas waktu pengajuannya 5 hari ya 5 hari. Bukan kemudian tidak ada jawaban, investasi kan jadi bingung. Ya. Sudah utang bank segala macam, investasi tidak jalan. Nah, Ya. ini yang tugas pemerintahan itu melayani. Terus selain tadi tata kelola, terus kemudian juga memberikan kepastian hukum juga. Dan misalnya pada posisi yang saya katakan, saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi jika RUU perampasan aset ini tidak disahkan baik menjadi RUU atau Perpu. Apa tidak malu nanti kemudian ketika Mahkamah Mau Konstitusi... maju ke Mahkamah Konstitusi dengan cara apa? Saya sudah pernah melakukan itu di Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama. Emang boleh meminta MK agar presiden mengeluarkan undang-undang? Kan Jadi hanya dalam boleh merubah kan? Undang-Undang Usaha Asuransi Bersama tadinya belum diatur. Yang diatur berupa PT. Dalam hal ini termasuk Bumi Putra. Kita maju ke MK, minta kepada MK dalam putusannya memerintahkan pada pemerintah menyusun dan mengesahkan undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun. Dikabulkan. Urusan MK tanya saya lah. Oke. Ya. Maka saya nanti juga akan mencantolkan itu di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tentang perlunya perampasan aset dan diperintahkan untuk maksimal 1 tahun. Saya nggak mau 2 tahun lagi, 1 tahun. Dan nanti kalau MK mengabulkan itu diperintahkan. Jadi waktu 1 tahun harus disahkan Undang-Undang Perampasan Aset itu dalam bentuk seperti apapun. Kalau DPR tetap nggak mau ya Presiden Jadi harus. Jadi kamu akan maju ke MK meminta agar MK mengeluarkan putusan memerintahkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perampasan Aset. Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang begitu untuk mengesahkan. Kapan itu kira-kira? Ya nunggu sampai November Desember ini selesai, saya Januari maju. Oh begitu? Iya, saya sudah punya jurisprudensinya kok. Gitu. Jadi kalau ke MK saya lucu-lucuan itu banyak dan yang serius juga banyak gitu loh. Oke, sebagai penutup, kalau nggak salah anakmu salah satu membuat historis di MK. Itu kasus apa ya? Coba buka lagi. Anakmu membuat suatu sejarah. Apa itu? Anak belum cukup umur bisa jadi Anak belum wapres. cukup. Coba ya. Bukan. Jadi anak saya maju ke MK, dapat putusan nomor 90, itulah yang menjadikan Pak Prabowo jadi presiden. Gitu dong, jangan dimaknai bahwa anak saya, kalau anak saya loh ya, pertama mengantarkan Gibran, nomor 2 menjegal Kaisang jadi gubernur, nomor 3 menggugat Jokowi urusan mobil SMK. Mau apa? Jadi itu semua anak kamu? Ya? Anak kamu semua itu? Iya, bisa dilacak. Wah. Dan saya mengatakan sampai sekarang, jika anak saya dan saya dapat duit dari Jokowi atau Pak Gibran, langsung maupun tidak langsung, sejak awal loh ya, kami akan menyerahkan pada KPK. Oh begitu? Dan sampai sekarang belum menyerahkan pada KPK, berarti tidak. Kalau dari Jokowi Gibran, saking anak saya jengkel gitu. Boy, urusannya bukan urusan uang, urusannya how do you create the values. Kalau dari Jokowi Gibran nggak diterima, tapi dari tempat lain terima ya. Demokrasi nggak? Value-nya adalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Demokrasi ini mesti di-create dengan baik. Jangan kamu membuat negara. Kita harus akhiri, jadi Pak Boyamin agar semua mahasiswa mendengar bahwa Pak Boyamin dalam waktu kurang dari 2 bulan ini akan maju ke MK meminta putusan agar MK memerintahkan Presiden DPR untuk mengeluarkan
undang-undang perampasan aset. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan untuk negeri yang kita sangat cintai, Riau, semoga namamu berkibar terus walaupun ada kasus ini. Karena Paju Jalur Riau telah membawa harga Indonesia go internasional. Selamat malam, jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak, silakan Pak. Pamit sedikit Pak, pamit sedikit. Metro TV. Dipersembahkan oleh Keluar White Chocolate Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.